puas hati. Nak salahkan siapa? Adalah macam-macam orang lah. Kita nak salahkan kelab lah, nak salahkan player lah. Sebenarnya kita ni yang salah letak harapan. So kena sedar diri bahawa Malaysia belum sampai tahap yang memuaskan lagi. Ini adalah tragedi yang sungguh menyedihkan. Sepak hanya sekadar sukan. Adat kalah menang itu biasa. Kadang-kadang pasukan kita hebat, kadang-kadang pasukan kita kecundang. Itu lumrah bola sepak. Ini adalah pengajaran kepada kita supaya sentiasa bersikap berpada-pada terhadap semua perkara. Rakyat Malaysia harus bersolidariti dengan rakan-rakan kita di Indonesia. Kerana semua penyokong bola sepak itu sama. Kita berharap agar tragedi ini tidak berlaku lagi. Kalau kita back to reality, kebanyakan game yang kita menang seri pada siri-siri pertandingan yang lalu, itu hanya adalah friendly base. So bila sebut friendly ni, antara lawan-lawan kita ni mungkin ada yang sedang bereksperimen, ada yang tidak memandang ranking itu penting, dan macam-macam perkara juga. Tetapi player kita telah menunjukkan karakter yang bagus sepanjang friendly yang lepas. Bukan menidakkan kualiti yang mereka ada, tetapi sekurang-kurangnya mereka telah menunjukkan apa itu bola sepak Malaysia. Itu dah terbaik dah, dan kita pun layak secara merit di Piala Asia kali ini pun sudah menjadi satu kebanggaan kepada kita semua. Dah cukup dah kita nak happy dan meraihkan. Enjoy je proses yang berlaku. Macam ni, kita dah lama tau tak masuk tournament besar. So anggap je lah kita sedang bertatih-tatih semalam baru nak kenal apa itu competition yang level lebih tinggi. Jadi kita kena rendahkan kita punya expectation. Kita mungkin boleh mengharapkan sesuatu yang lebih baik, dan of course kita mengharapkan player akan tunjuk karakter yang lebih cantik berbanding karakter yang tunjukkan semalam. Kena ada orang yang vokal di atas padang, kena ada orang yang attitude-nya luar biasa. Dia tak boleh berlengang-lenggok, dia tak boleh menganggap bahawa itulah level competition ala-ala friendly A-class FIFA match. Tak boleh. Bila sebut pertandingan ni, kau nak bermain bertahan sepenuhnya pun boleh, kau nak main kotor pun tak ada masalah, kau nak main semua tu kena ada objektif. Maknanya katanya kau main tak cantik pun tak ada hal lah, janji ada result. Berbanding dengan friendly match, mereka mungkin mengharapkan permainan yang lebih baik, permainan yang lebih cantik dan sebagainya. Berbanding dengan competition ni, semua tu memerlukan result yang pantas. Jadi kalau kita gagal nak pertahankan gawang kita, kena bolos lah. Simple mistake dan sebagainya hadir daripada orang yang tidak bersedia untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi. So itu je lah. Kau panggil lah player mana pun, ada orang mention bahawa player dulu tolak Piala AFF dan sebagainya, bawa lah diorang main sama. Tetap benda yang sama berlaku kalau kita tak ready dari sudut match fitness ataupun match mentality lah. Alright, so kena cari player yang boleh bermain dalam big game dan sebagainya. Kalau hanya seorang dua je yang ada fikiran begitu, lambat lagi Malaysia nak pergi lebih jauh dalam kompetisi seperti ini. Gejolak supporter Malaysia usai pernyataan Raja Gopal. Begini kata pundit Malaysia, terimalah kenyataan. Indonesia lebih hebat. Pernyataan mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas Malaysia, Raja Gopal, yang mengungkapkan ketakutannya terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia. Hal ini langsung memicu reaksi keras dari sebagian supporter Malaysia yang merasa pernyataan tersebut merendahkan prestasi tim nasional mereka. Namun, di tengah gejolak yang muncul, sejumlah pundit sepak bola Malaysia justru memberikan tanggapan menohok kepada para supporter. Raja Gopal, yang dikenal sebagai sosok berjasa membawa Malaysia meraih Piala AFF 2010, secara jujur menyatakan bahwa Indonesia kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Ia mengakui bahwa kualitas permainan, komposisi pemain, serta pembinaan usia muda Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ucapan ini tampaknya sulit diterima oleh sebagian pendukung Harimau Malaya yang masih menaruh ekspektasi tinggi terhadap tim kesayangan mereka. Beberapa kelompok supporter Malaysia pun merespons dengan kemarahan di media sosial, menganggap pernyataan Raja Gopal sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan timnas mereka sendiri. Namun, sejumlah pundit sepak bola Malaysia justru menilai reaksi para supporter berlebihan dan tidak realistis. Salah satu pundit sepak bola ternama Malaysia menyatakan, "Turunkan ekspektasi kalian. Indonesia memang sudah jauh meninggalkan Malaysia. Mereka sekarang lebih hebat dari kita. Dan itu adalah kenyataan yang harus diterima."
Pundit lainnya juga menambahkan bahwa bukanlah kesalahan Raja Gopal jika ia memberikan pujian kepada Indonesia. Mereka menegaskan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pembinaan yang sistematis, investasi yang besar, dan keberanian dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat. Sementara itu, Malaysia dinilai masih tertinggal dalam beberapa aspek, terutama dalam pengelolaan liga domestik dan generasi pemain. Realita ini semakin diperkuat dengan performa terkini kedua tim di berbagai ajang internasional. Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sukses menampilkan permainan yang kompetitif di level Asia, dengan sejumlah pemainnya kini bermain di liga-liga Eropa. Sebaliknya, Malaysia masih berjuang untuk menemukan kembali identitas permainan mereka di tengah berbagai permasalahan internal. Meskipun sulit diterima oleh sebagian supporter, banyak pihak menilai bahwa kritik dari pundit sepak bola ini justru merupakan bentuk refleksi yang baik bagi Malaysia untuk berbenah. Alih-alih marah terhadap Raja Gopal, mereka menilai lebih baik jika energi supporter diarahkan untuk mendukung perbaikan sepak bola Malaysia agar bisa kembali bersaing dengan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan dinamika ini, pertanyaannya kini adalah apakah Malaysia mampu kembali bangkit dan mengejar ketertinggalan dari Indonesia? Ataukah mereka akan tetap terjebak dalam nostalgia masa lalu tanpa melakukan perubahan signifikan? Yang jelas, sepak bola tidak hanya soal kebanggaan, tetapi juga kerja keras dan kesiapan untuk terus berkembang. Dan dalam hal ini, Indonesia saat ini memang telah selangkah lebih maju dibandingkan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Rivalitas yang panas. Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas panjang dalam sepak bola Asia Tenggara. Pertemuan kedua tim selalu berjalan panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mulai dari final Piala AFF 2010 hingga bentrokan di kualifikasi Piala Dunia, rivalitas ini selalu menyedot perhatian besar. Dengan pernyataan Raja Gopal dan pengakuan beberapa pakar Malaysia, persaingan ini semakin memanas. Banyak yang menunggu bagaimana respon dari tim nasional Malaysia untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing dengan Indonesia di level yang lebih tinggi. Kesimpulan, apakah Malaysia bangkit? Pernyataan Raja Gopal dan analisis dari berbagai pakar menunjukkan bahwa saat ini timnas Indonesia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Namun, apakah Harimau Malaya akan menjadikan kritik ini sebagai motivasi untuk bangkit, atau justru semakin terpuruk? Yang jelas, sepak bola Malaysia perlu berbenah jika ingin kembali menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Sementara itu, bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum dan terus berkembang agar tidak hanya mendominasi Asia Tenggara, tetapi juga meraih prestasi di level Asia dan dunia.